teman-teman, welcome back into the COVID-verse. Kembali lagi bersama Lop dan Odi di sini. Jadi di episode kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial. Siapa tuh, Di? Nah, tamu pertama adalah dosen HITS dari Indonesia International Institute of Life Science atau I3L yang juga merupakan inisiator dari Pandemic Talks. Nah, kita perkenalkan, ini Miss Mutiara Anissa. Halo semuanya, nama aku Mutiara Anissa. Biasanya sama teman-teman ITL dipanggil itu Miss Muti. Aku biomedical scientist dan sekarang lagi sering aktif jadi edukator juga, edukator tentang COVID ke orang awam melalui social media, khususnya itu Instagram, melalui akun Pandemic Talks. Follow ya kalau misalnya mau tahu info terbaru tentang COVID. Oke, langsung aja kita ke tamu kedua kita, yaitu teman-teman dari Edu COVID-19. Boleh dong teman-teman Edu COVID, sapa penonton kita dan memperkenalkan diri. Pertama, kita ada Clarissa Bianca. Halo. Terus ada Brian Christopher. Halo guys. Ada Nicholas Fernando. Hai guys. Dan Erika. Halo. Asik, oke, keren-keren. Nah, sebelum kita pindah ke topik utama hari ini, ya kita mau adain ice breaking dulu. Nah, biar Miss Muti dan teman-teman Edu COVID-19 makin asik nih buat berdiskusi di episode ini. Langsung aja kita mulai. Nah, kira-kira kita bakal ngapain nih, Odi? Jadi, ice breaking kita hari ini itu tebak gambar. Temanya itu bakal tentang sains, tapi biar lebih seru nih, bakal ada gambar-gambar random gitu. Nah, caranya gampang. Kalian masuk aja, klik aja nih link yang tadi diberikan. Ayo, silahkan. A few moments later. Kita lihat Clarissa. apa nih. Jangan-jangan langsung dapat yang random, bukan? Bakso. Apa nih? Apa ini? Bakso. Kayaknya Kinako lapar ya. Kinako. Gimana gimana? Bukan, salah. Apa ini? Cireng deh. Cireng? Aduh. Omelet kayaknya. Pelet. Apa ya ini? Ini apa? Aduh. Fishbam ya? Fishbam. Apa nih kira-kira? Nah, terus jadi ini apa? Hah? Kita juga menanyakan hal yang sama. Itu apa? Apa? Mutate. Mutate. Apa? Mutur. Apa sih? Mutar. Apa Mutar. Mutate kali. Batu. Itu Apa ya? mutar. Mutate. Apa ya ini? Sabaran ya? Game ini Mutit. Waduh, benar. Apa bisa? ini? Oh my god. Ayo guys. Ayo coba dipikir. Banget. Kelihatan ya mana yang S2-nya cancer. Bener. Berguna ya. Aduh. Astaga. Pasti aku jawab. Aku Oh my god. Yeah. Astaga. Last second. Bentuknya gitu nggak Ini sih? kecoa Lo ya? bisa. Ini para layang nih ya. Kinako langsung dapat Kinako. Ada sayapnya lupa. Oh alah. Hah? Itu apa, men? Apaan? Gue kirain para layang. Yuk, langsung ditebak aja. Pintu. Kertas. Enggak tahu nggak sih yang lucu apa? Kan tadi udah bilang kertas kan. Udah tahu itu salah, tapi di bawahnya masih ada yang nebak kertas. Masih belum yakin itu pasti bener itu kertas. Nggak baca, maaf. Itu kan gedung. Aduh. nggak ada yang lihat ke bawah, lihatnya fokus ke gambar. Oke. Giliran Miss Muti. Miss Muti botak juga, Miss. Oke. Jangan lama, Miss. Semuanya botak. Apa ya? Gampang nih. Gampang. Apa tuh? Oke. Nah, Apa coba? Apa namanya? ini gitu dong. Aku tahu ya. Nih aku balik, biar lebih mudah. Nggak dimudahin juga ya, coba dibalik dong. Aduh, Oke. apa namanya? Yang menang dapat apa jadinya? Dapat piring cantik nih. Dapat Kabar. apa ya? Selamat, Miss. Oke.
Jadi selamat ya buat Clarissa, Kristi, dan siapa tadi? Kinako ya? Saya, weh. Oh, iya. Nggak dianggap. Oke, selamat untuk 3 orang tadi karena sudah menang di Icebreaking kita. Sekarang kita pindah ke PPT kita. Oke. Oke, wah seru banget ya. Tadi pas Miss Muti dan teman-teman lainnya pasti udah merasa chill, udah relax gitu kan. Dan siap buat mulai diskusi topik utama kita hari ini. Iya, bener banget ya ampun. Pipi aku tuh sampai capek gitu loh, ketawa mulu dari tadi non-stop. Iya kan? Oke, teman-teman juga gitu. Oke. Jadi hari ini nih kita masuk aja ya ke topik utamanya. Kita tuh bakal ngebongkar mitos-mitos yang beredar di sosial media atau grup WhatsApp keluarga. Nah, kita bakal membahas semua mit yang berhubungan dengan COVID-19 nih. Nah, penjelasan lebih lanjutnya bakal kita diskusikan bersama-sama. Oke, kayaknya bakal seru banget ya. Semuanya udah siap kan? Udah siap dong? Siap. Iya. Oke, yuk langsung kita tayangkan video pertama. Nah, ini topik pertama kita, masker bisa dibolak-balik. Dibolak-balik Aduh. gimana tuh ya? Yuk, boleh di-play videonya. Coba Pak, terangin. Ya, terangin lagi. Ya. Jadi ini kan penggunaan masker itu ternyata untuk orang yang sehat, pakai cara pakai itu kebalik. Kalau sehat begini. Kalau Sehat. sehat tuh begini. Tapi kalau orang sakit begini. Oh Nah, gitu. kenapa seperti itu? Karena ini itu punya saringan filter ya. Nah, filter ini tidak bisa tembus kuman. Nah, jadi kalau misalkan kita sakit kan gini, kuman kita dari sini supaya nggak menyebar keluar. Nah, tapi kalau orang sehat gini, supaya kalau orang ada kuman nggak bisa masuk ke sini. Ya, gitu. Iya, iya. Iya. Kita malah tulisannya yang penting ke depan gitu kan. Karena kan penggunaan masker untuk orang sakit. Sebenarnya awalnya gitu kan. Iya. Oke. Terima kasih Pak Salman. Aduh, itu semua orang ikutin lagi. Ya kan, aduh ini pokoknya ini menarik banget gitu kan, yang ngomongnya full of confidence, pakai just lab juga gitu kan ya. Terus aku penasaran dong, Ella nih, menurut kamu gimana sih video ini? Ini ya, to be honest, aku punya teman nerangin kayak gini juga dan aku percaya gitu. Jadi sekarang penasaran. Sempat jadi korban juga ternyata itu ya. Dia tuh anak ini ya, aku lupa siapa, tapi dia tuh anaknya pinter. Jadi kan kalau dari orang pinter ya percaya saja. Aku tuh kan polos gitu ya. Udah. Oh iya bener gitu ya. Ya udahlah. Sekarang udah terbuka kok guys. Tapi ya aneh aja. Kalau bisa dibolak-balik bisa dipakai ulang dong. Kayak Bener juga. Ternyata selama ini Anda korban ya. Iya. Tidak menyangka saya. Nah, kalau dari teman-teman Edu Covid nih, gimana nih? Kayaknya Niko udah nggak sabar berkomentar nih. Tadi kayaknya udah pengen ngakak ngomong duluan. gitu. Coba gimana menurut lu deh? Gue tuh nggak bisa percaya kalau dia ngomong kayak gini with like a straight face gitu loh. Itu gue ngakaknya karena itu sih. Karena dia beneran convince bahwa filternya itu cuman di dalam gitu, bukan di maskernya sendiri gitu loh. Only at that side. I don't understand why. Oke, gara-gara gitu ya. Gara-gara dia ngomong sama straight face, terus kayaknya convincing banget gitu kan. Iya. Kita ngakak aja gitu. Nah, langsung aja nih kita tanya nih ke Miss Muti, gimana Miss? Apakah setuju dengan komentar Ella sama Niko tadi? Sebenarnya aku juga pertama kali rada masa sih gitu, yang bener aja sih bisa dibalik bolak-balik gitu. Terus abis itu emang sebelum pandemi kan aku jarang pakai masker, jadi ya sebenarnya nggak ngerti juga kenapa sih alasannya masker itu ada 2 warna, apalagi surgical masker ya. Kalau masker lain kan ada yang misalnya luarnya hitam, dalamnya hitam juga gitu. Kalau surgical mask biasanya depannya hijau atau biru, terus dalamnya putih. Ternyata karena masker itu kan kita tahu ada 3 layer. Yang warna itu biasanya pasti di luar, terus ada yang warna, terus baru ada yang di dalam yang warna putih itu. Nah, filternya itu semua fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau yang tengah itu
buat filter partikel kecil. Yang luar itu yang warna hijau itu filter partikel besar. That's why makanya harus yang di luar itu selalu menghadap keluar. Oke, ngebulet ya. Yang warna hijau selalu menghadap keluar. Jadi harapannya itu bakal bisa ngefilter droplets atau air. Jadi kalau ada orang yang ngomong muncrat di depan kamu, itu nggak bakal tembus ke filternya. Nah, terus adalah filter tengahnya itu untuk partikel lebih kecil lagi, untuk droplets yang ukuran lebih kecil lagi deh. Nah, yang paling dalam yang warna putih itu sebenarnya dia lebih ke absorben. Jadi kamu tahu kan kalau misal kamu nafas atau misal kamu pakai masker ngomong itu kan lembab karena ada droplets yang keluar dari mulut kamu, ada udara yang lembab juga keluar dari hidung. Nah, itu diabsorb sama absorben itu supaya nggak misalnya jadi jadi ada kabutnya gitu loh, jadi ada kabutnya. Nah, kalau dibalik sebenarnya kamu jadi nggak memanfaatkan secara baik dua filter tersebut, dan karena filter paling dalamnya yang harusnya nge-absorb keluar, yang ada kalau kamu ngomong muncrat netes deh di bawah itu kayaknya. Oh my god. Jadi sebenarnya nggak ada faedahnya sih bisa dibolak-balik gitu, karena lebih nggak nyaman juga pasti. Ngapain sih ribet-ribet, mending pakai yang cara benernya aja, toh lebih nyaman juga gitu. Oke, bener banget ya, gitu ya teman-teman ya, Emanuela. Jadi dengan cara ini tuh kita nggak memanfaatkan dengan sepenuhnya 3 filter masker itu ya. Jadi ikutin aja gitu loh, nggak ada susahnya kok gitu, ya kan? Ya udah, langsung aja kita nyatakan bahwa mitos ini dibang. Oke. Mantap. Terus sekarang kita move on yuk ke mitos kedua. Yuk langsung kita simak. Minyak kayu putih buat jadi obat COVID-19. Oke. Jadi ceritanya nih di WhatsApp ini tuh lagi banyak beredar. Jadi ada seorang dokter, dia bilangnya katanya bapaknya positif COVID nih. Terus abis itu dia pakai treatment pakai minyak kayu putih gitu. Terus setelah di swab lagi katanya negatif. Terus negatifnya katanya gara-gara dia menggunakan minyak kayu putih. Setelah dia pakai minyak kayu putih gitu kan, habis di swab terus negatif. Nah, mereka menyatakan bahwa si minyak kayu putih ini sangat masuk akal bisa menghambat replikasi virus. Dan mereka juga bisa menginaktivasi airborne virus gitu kan ya. Mungkin bisa dilihat slide selanjutnya. Nah, lalu mereka juga bilang bahwa unsur dari minyak kayu putih yang bernama eucalyptus ini bertindak sebagai si antivirus itu yang katanya sangat masuk akal bisa menghambat replikasinya ya kan. Nah, lalu cara mereka pakai minyak kayu putih ini gimana? Nah, mereka tuh bakal menuang minyak kayu putih secukupnya ke jari, lalu jari itu diletakkan di tengah lidah, ya, yang udah ditaruh minyak kayu putih itu, terus itu bakal dilakuin 3-4 kali sehari. Hasilnya, orang yang sudah positif COVID-19, insya Allah negatif. Terus ada cara satu lagi, yaitu dengan minum teh hangat yang telah ditetesi 1 tetes minyak kayu putih, lalu diminum langsung gitu. Itu bakal dilakuin 2-3 kali sehari. Gitu. Langsung aja kita tanya ya, kita tanya ke teman Into the COVID dulu. Maywan gimana, Wan? Aduh, saya no comment. Bingung ya. Kan minyak kayu putih itu biasanya dipakai buat di luar kan, buat oles-oles di kulit, di tangan, dan itu aja tuh udah hangat gitu kan. Kalau misalnya diminum, apa nggak bahaya ya? Oke. Kalau gitu, dari teman-teman EduCovid mungkin ya. Kalau Erika deh, menurut kamu gimana nih, Sebenarnya yang masalah dikonsumsi, jujur aja aku udah nggak kaget sih. Karena aku tuh pernah dengar beberapa kali orang sekitarku juga cerita malahan, oh iya dari dulu
aku tuh suka disuruh minum minyak kayu putih kalau sakit. Minum. Iya, disuruh dikonsumsi ternyata ya. Aku sendiri nggak pernah konsumsi sih. Jadi aku juga penasaran gimana nih, apakah aman untuk dikonsumsi? Sedangkan dari bungkusnya aja dinyatakan obat luar ya. Gitu sih. Iya. Oke, kalau gitu kita dengar dari yang pro-nya nih. Miss Muti gimana nih menurut Miss? Gue juga bukan aku ahli eukaliptus dan sering minum. Tapi kalau aku ini kan tadi pesan WA-nya panjang ya, dan panjang. Terus abis itu convincing banget, jadi banyak bold-nya, ada italics-nya, jadi kayak essay mini gitu deh kalau misalnya. Benar. Tapi sebenarnya yang pesan berantai ini nggak 100% salah. Kenapa? Karena aku tahu sendiri ceritanya. Jadi ini kan ceritanya tulisan dari Dokter Eli ya. Dokter Eli yang cerita kalau papanya sakit. Nah, papanya dia ini namanya Prof. Idrus. Prof. Idrus ini kebetulan sahabatnya papaku. Dunia ini sempit ya. Dari pasar. Nah, Prof. Idrus ini juga dia kalau nggak salah dokter bedah tulang atau bedah ortopedi. Nah, ceritanya dia emang beneran COVID pas awal-awal, dan dia salah satu dokter pertama yang ngerekam perjalanan COVID-nya dan treatmentnya dia itu di YouTube gitu. Nah, dia di YouTube-nya itu salah satunya kalau misalnya dia poin-poin pentingnya ya, dia ngikutin dokter, pokoknya dokternya bilang minum obat apa dia nurut aja, dia istirahat, dan dia juga bilang kalau misalnya dia pengguna lama minyak kayu putih dan sembuh gitu. Nah, tapi dia sebenarnya sama sekali nggak bilang bahwa karena minyak kayu putih saya sembuh. Cuman mungkin karena banyak orang yang mentranslasikan message ini dan diubah-ubah gitu kan message-nya. Jadi pesan berantainya ini juga nggak 100% dari anak yang bilang, udah banyak dimodifikasi gitu. Nah, misinformasinya karena banyak orang yang nambahin macem-macem, apalagi yang akhirnya nih yang ambil minyak kayu putih secukupnya, bisa diminum, bisa dipakai. Kalau kalian perhatiin ya, biasanya yang message berantai yang hoax itu dari satu paragraf ke paragraf lainnya nggak nyambung. Bayangin aja nih pas di akhir-akhir ditulis kalau misalnya mereka pengen meneliti mampu nggak sih sebenarnya eukaliptus itu menjadi obat antiviral karena memiliki potensi. Nah, dari meneliti, next paragrafnya dia nulis, ambil minyak kayu putih, masukkan ke teh. Jadi kalau kalian ngelihat ke detailnya itu banyak banget deh yang off dari yang hoax-hoax. Harusnya nih di stop aja sih di bagian, lagi diteliti sekarang mungkin punya potensi ya. Tapi kalau misalnya dari potensi terus langsung kamu campurin teh, aduh mending jangan deh gitu. Apalagi kayak tadi Erika tadi bilang, di botolnya aja udah ditulisin kalau itu obat luar gitu. Kalau produk makanan misalnya susu gitu, kan emang untuk kita konsumsi. Susunya kita pakai mandi, dari obat dalam jadi dari konsumsi dalam jadi buat konsumsi luar, buat badan, ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kamu mau ambil sesuatu yang harusnya buat obat luar jadi obat dalam, misalnya kamu minum betadine atau kamu minum yang lain deh, pokoknya yang nggak masuk akal gitu, jangan deh, mending kita tunggu dulu penelitiannya, baru habis itu kita percaya gitu. Wah, gak nyangka ya ternyata guys. Aduh, aku tuh gak nyangka kalau ternyata ini temannya Miss Muti gitu. Waduh. Bener. Entah aku. Temen papanya gitu kan. Ternyata masih ada hubungan gitu kan ya. Tapi bener nih. Jadi kalian kalau dapat berita nih, apalagi dari WhatsApp gitu kan, ini kan beritanya pasti berantai. Diperiksa tuh. Tadi kan dikasih tips-tipsnya sama Miss Muti gitu kan. Jangan langsung, oh iya ini kayaknya bener nih. Abis itu kirim ke WhatsApp keluarga gitu, nanti satu keluarga percaya, tuh satu keluarga minum minyak kayu putih, nah lo gitu kan. Oh gitu kan. Nah lo. Iya, pokoknya teman-teman semua jangan mau dibohongi dengan mitos yang sebenarnya ini udah beredar sejak awal ya. Ini cukup cepet gitu ya munculnya dari awal pandemi gitu. Oke. Gimana Di? Langsung aja kita nyatakan ya bahwa mitos ini Dibang. Dibang pokoknya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita move on ke video yang terakhir nih.
tentang apakah rapid test itu penipuan gitu. Penipuan Nah, kita apa tonton nih, aja kira-kira? videonya ya. Oke, kelihatan di sini orangnya lagi buka kit rapid test ya. Kayaknya dia agak kesusahan ya. Ini semacam unboxing gitu ya? Ada Unboxing unboxing rapid test. Oke, kelihatan di sini dia ngetesin air keran ke kit rapid testnya itu. Oke. Hasilnya apakah dia hamil? Waduh. Ada dua garis biru. Dua garis biru. Gue deg-degan deh ini nungguin. Habis ini langsung dikasih lihatnya real time gitu kan ya. Real time. Makanya ini videonya agak lama. Kalau nggak salah tadi 2 menitan ya. Iya. A few moments later. Kok nongol garis? Dikontrol mulai ada garisnya ya itu. Di tesnya juga ada sih. Nggak samar-samar. Tesnya juga. Iya. Padahal tadi cuma ditetesin air keran. Bukan darah gitu kan ya, bukan sampel darah. Nah, Terus ini yang nih ada garis kedua ya. yang bikin netizen bingung ya ini. Kenapa Ini. air keran doang, tapi hasilnya itu ada hasil positif gitu. Positif. COVID nih palsu semuanya ya, tesnya itu bohongan deh pokoknya. Iya, bener banget. Berita-berita. Pokoknya Semuanya langsung ngomong gitu. Oh, debat. palsu emang semua. Coba deh. Itu pandemi. Aku pengen denger deh opini dari Kristi. Coba. Menurut kamu gimana nih? Waduh. Kan ini mungkin ini alatnya udah di-use orang tapi dijual lagi gitu. Aku pernah lihat berita gitu loh. Kayak orang itu jual rapid test kit tapi dia udah di-reuse dijual lagi ke orang gitu. Mungkin sih begitu ya. Gila banget. Bahaya ya. Iya, bahaya juga ya. Bahaya banget. Oke. Mau coba. Kalau gitu kita tanya ke tim Edu Covid. Mungkin Clarissa mau jawab. Clarissa. Oke, jadi sebenarnya ini aku udah pernah lihat ya. Terus bukan tentang yang rapid test ini sih. Ada satu lagi tentang PCR kalau nggak salah. Jadi itu mirip gini gitu. Dia cuma ngetes iseng, tapi hasilnya tuh positif di kertasnya. Terus katanya orang itu tuh bilang emang ada di luar sana yang jual tes-tesan kit gitu yang palsu gitu. Jadi harusnya itu bukan positif tapi jadi positif gitu. Terus katanya karena si company-nya atau orangnya ini mau dapat duitnya aja gitu. Jadi itu sih in this case gitu ya. Ya, oke. Berarti di zaman ini kayaknya semuanya bisa dijadiin cuan gitu. Aduh. Oh my God. Gawat banget ini. Oke. Kalau dari Miss Muti ini gimana sih Miss? Oke, jadi kalau misalnya aku lihat di video ini ada satu hal yang sama deh kalau misalnya dibandingin dengan video-video ngetes antigen yang ditetesin sama Coca-Cola atau cuka apel atau apalah itu. Nah, kalau misalnya di instruksi formalnya, instruksi yang harusnya ada di tes antigen itu adalah setelah di swab, swabnya itu dimasukin ke suatu botol yang isinya itu buffer, tentunya steril ya. Terus abis itu cairan dari swab dan buffer yang udah kecampur itu, udah di-mix, itu ditetesin ke antigen. Nah, baru deh setelah udah ditetesin, baru akan kelihatan hasil yang sebenarnya. Nah, tapi dari video-video ini, mereka nggak pernah deh nyampurin air atau Coca-Cola atau apapun itu dengan buffernya gitu. Nah, di saat kita nge-skip satu important part dari instruksi tes, itu tesnya bakalan invalid. Nah, invalidnya ini bisa macam-macam. Bisa jadi false positif, which is jadi 2 garis, atau malah false negatif, which is nggak ada garis sama sekali gitu di tes dan di kontrolnya. Nah, dengan nggak pakai buffer itu
cairannya bisa ngerusak alatnya gitu. Nah makanya hasil yang aneh ini kita lihat gitu. Jadi bukan berarti ada antigen di air, tapi airnya itu isi dari airnya itu merusak tesnya, jadi hasilnya invalid gitu. Serem juga ya kalau air ada antigen gitu. Oh my god. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi bukan gara-gara airnya ada antigen, tapi dari isi dari airnya itu ya, Miss ya? Yang merusak si alatnya itu. Kalau misalnya nggak pakai buffernya itu gitu. Oke, jadi buffer itu juga berperan penting juga ya dengan pengambilan sampel gitu. Oke. Gimana Odi? Jadi kita nyatakan ya kalau mitos ini dibang. Oke deh. Sayang sekali ya, itu video mitos terakhir gitu kan yang bakal kita bongkar hari ini. Tapi teman-teman jangan dulu kecewa loh, karena kalian bisa nonton lebih banyak konten-konten seperti ini di page-nya EduCovid-19 yang udah pasti seru. Nah, cek ya konten mereka. Oke, jadi sekian untuk diskusi hari ini. Dan yang pasti selalu cek semua informasi yang kalian dapat dari internet ya untuk mengurangi hoax dan segala dampak buruknya. Nah, bener banget. Nah, terima kasih ya untuk tamu spesial episode ini, Miss Muti dan teman-teman EduCovid-19. Diskusinya jadi seru banget dan menarik ya. Tepuk tangan dong. Wey. Ya, mungkin Miss Muti atau teman-teman EduCovid ada kata-kata penutup dari Miss Muti dulu mungkin? Mungkin stay healthy aja teman-teman semua. Banyak banget informasi overload, info pandemik ya orang-orang bilangnya di luar sana. Yang penting kita harus stay smart dan jangan sampai kita tuh banyak kemakan info-info deh. Kasih tahu ke keluarga juga ya kalau misalnya kita harus selalu berpikir kritis tiap menemukan info atau berita yang menggugah emosi. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya hoax gitu. Menggugah emosi. Mantap ya. Benar banget. Oke. Dari teman-teman EduCovid gimana? Ada kata-kata penutup nggak? Jadi dari kita sendiri dari tim EduCovid mungkin kayak yang dibilang Miss Muti tadi, jangan sampai percaya sama berita-berita hoax, terutama yang ada di WhatsApp family tuh, yang biasanya pesannya panjang-panjang banget gitu, terus disebarin lewat grup family keluarga atau di IG atau di Twitter. Jangan percaya dulu. Pertama harus dilihat sumbernya dari mana, terus yang kedua apakah data yang disebar itu valid secara saintifik, datanya baru bisa dipercaya. Soalnya bahaya banget sih kayak berita-berita hoax kayak gini kalau dipercaya gitu. Itu aja sih dari kita. Cakep. Oh iya, kalian kalau juga mau dapat info-info lainnya, jangan lupa ya lihat Pandemic Talks di Instagram. Nah, oke deh, mantep banget kan episode kali ini, beda sama episode yang kemarin-kemarin. Nah, buat minggu depan, kita bakal ngundang tamu spesial juga loh guys. Jadi, stay tune untuk next video ya. Stay tune. Stay safe. Stay healthy. And stay happy. Bye-bye.